pernyataan yang diuji adalah apakah promosi pesaing berdampak negatif terhadap penjualannya. Pertama, kita cermati dahulu desainnya, ya. Dengan pernyataan yang akan diuji berupa apakah promosi pesaing berdampak negatif terhadap penjualan, maka kita akan mempunyai HA yang demikian ini, sehingga H0-nya adalah seperti itu, ya. Maka kita mempunyai kriteria penolakan H0 yang demikian, atau tolak H0 bila T-stat lebih kecil daripada minus 1,943. Dan statistik ujinya adalah demikian ini, ya, yaitu T-stat sebesar minus 0,904. Maka kesimpulannya adalah gagal menolak H0, ya. Jadi tidak ada cukup bukti untuk mempercayai bahwa promosi pesaing memang berdampak negatif terhadap penjualan, ya. Atau gagal menolak itu bisa dikatakan bahwa beta 3 is not significant, yang maknanya adalah beta 3 is not significantly different from 0. Kita akan teruskan dengan bentuk pengujian berikutnya. Inference ini biasa disebut sebagai pengujian sekaligus. Pengertian sekaligusnya adalah dia menguji apakah seluruh X yang ada memang berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Sehingga disebut juga menguji model. Ya, apakah modelnya memang mampu menjelaskan perilaku dari Y, dependent variabelnya. Dengan H0 adalah bahwa seluruh X tidak berpengaruh terhadap X, maka bila pengujiannya gagal menolak H0, berarti aktivitas berhenti, selesai. Karena mau apa lagi? Model tidak mampu menjelaskan perilaku dari Y. Model tidak bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut. Jadi semua parameter yang mendahului variabel dihipotesiskan sebesar 0. Ya. Dengan demikian, maka HA-nya adalah seperti ini. Yang artinya adalah bahwa sekurang-kurangnya ada sebuah X yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun kriterianya adalah seperti ini. Ya. Dengan statistik ujinya yang demikian ini. Silakan diperhatikan, kita memiliki distribusi sampling dari rasio variasi, sehingga menggunakan distribusi F. Variasi yang digunakan seperti yang digunakan ANOVA, yaitu pembilang adalah variasi yang dapat dijelaskan oleh faktornya, dan penyebut adalah variasi karena error, dengan masing-masing dikontrol oleh derajat bebasnya. Maka dengan sendirinya derajat bebas pada langkah kedua, yaitu kriterianya adalah V1 sebesar K-1 dan V2 sebesar N-K. Ingat, K adalah banyaknya parameter. Bila akan menggunakan p-value, maka besarnya p-value adalah sebesar probabilitas F lebih besar daripada F statistik yang diperoleh pada langkah ketiga di atas. Kita lihat contohnya. Pada kasus penjualan sebelumnya ada 3 buah independent variabel, sehingga beginilah desainnya. Dengan HA seperti ini. Ya. Dengan kriteria yang demikian ini, ya. Sehingga tolak H0 bila F stat lebih besar daripada 4,757. Adapun statistik ujinya adalah seperti ini, yaitu sebesar 56,057. Maka kesimpulannya adalah tolak H0. Ya. Bila menggunakan p-value, maka nilainya adalah sebesar 8,82661 dikalikan 10 pangkat minus 5.
Maka konsisten dengan cara konvensional, kita menolak H0. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada sajian Excel yang sebelumnya ditunda penjelasannya, yaitu adjusted R-square. Untuk itu disajikan kembali tabelnya. Kita akan memulai dari R-square. Perhatikan formulanya. Sebagai rasio antara variasi total yang dapat dijelaskan oleh model SSR terhadap keseluruhan variasi dari Y, maka besaran ini dapat diartikan sebagai goodness of fit dari model. Seberapa bagusnya model dalam menjelaskan perilaku yang ada pada Y. Sehingga semakin besar atau semakin mendekati 1, maka dikatakan bahwa modelnya bersama dengan para explanatory variablesnya itu makin baik dalam menjelaskan Y. Dari R-square, dengan mudah kita bisa menghasilkan yang namanya multiple R, yang berupa akar pangkat 2 darinya. Besaran ini disebut sebagai R atau koefisien korelasi yang menyatakan tingkat keeratan hubungan antara kedua sisi variabel, sisi kiri dan sisi kanan tanda sama dengan. Pada regresi sederhana, nilainya perlu diberi tanda positif atau negatif tergantung pada arah hubungan kedua variabel. Selanjutnya adalah adjusted R-square. Idenya adalah demikian ini. Penambahan variabel independen ke dalam model akan cenderung menambah penjelasan variasi pada Y, pada SSR, sehingga akan menaikkan R-square. Karena R-square merupakan ukuran goodness of fit dari model, maka orang akan cenderung menambah explanatory variabelnya. Mungkin saja bahwa variabel yang ditambahkan itu tidak terlalu relevan atau tidak terlalu berarti dalam menaikkan penjelasan pada variasi yang ada pada Y. Ya. Nah, dorongan untuk penambahan variabel sisi kanan itu bertentangan dengan prinsip pembentukan model, yaitu prinsip parsimoni. Artinya model itu hendaknya sesederhana mungkin asal mampu menjelaskan perilaku Y. Karena itu, setiap penambahan explanatory variabel perlu diberi penalti. Penaltinya adalah sebagai berikut ini. Jadi, R kuadrat adalah SSR dibagi SST atau 1 minus SSE dibagi SST. Penambahan explanatory variabel akan menaikkan SSR atau menurunkan SSE, sum of squares error. Penalti dilakukan dengan membagi SSE maupun SST dengan masing-masing derajat bebasnya, sehingga diperolehlah formula adjusted R-squares yang demikian ini. Adjusted R-squares disimbolkan dengan R bar pangkat 2. Ya, penambahan explanatory variabel akan menaikkan K sehingga pembagi SSE akan semakin kecil sehingga hasil baginya bertambah besar, maka rasio keseluruhan pada formula tersebut semakin besar sehingga nilai adjusted R-squares akan lebih kecil daripada nilai R-squares-nya. Nah, penggunaan adjusted R-squares adalah dalam rangka pembandingan alternatif model ketika banyaknya explanatory variabel berbeda-beda yang diperbandingkan itu. Ya. Model yang terbaik adalah model dengan adjusted R-squares tertinggi di antara alternatif yang diperbandingkan. Ya. Baik, kita lanjutkan.